Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa, jumpa lagi dengan Master Arya. Kali ini Master ingin berbagi soal geometri ya. Jadi Master pernah lihat di suatu posting TikTok apa kalau nggak salah ya. Jadi ada soal seperti ini ya. Jadi ada suatu lingkaran gitu ya. Kemudian lingkaran tersebut ditarik dua tali busur ya, bukan diameter ya. Ditarik dua tali busur gitu ya. Tali busur itu berpotongan tegak lurus sedemikian sehingga untuk tali busur yang tegak gitu ya, terbagi menjadi dua sektor masing-masing panjangnya 6 dan 4 gitu ya. Kemudian untuk yang mendatar ya, sektor yang dibelah oleh garis yang tegak itu yang sebelah kirinya itu panjangnya 2 gitu ya. Pertanyaannya adalah jari-jari lingkaran itu berapa gitu ya. Nah, kalau kita menyelesaikannya dengan cara geometri seperti biasa, ini terus terang sih sulit sekali ya, agak sulit kalau untuk master gitu ya. Yang lebih gampang dicerna ya dan gampang hitung itu kalau kita menggunakan persamaan garis lurus gitu ya. Coba kalau kalian perhatikan ya, gambar tersebut ya. Pertama-tama perhatikan kalau misalkan master coba tarik garis warna merah ini ya. Tarik merah ini gitu ya, yang menghubungkan titik ini dengan yang panjangnya 6 ini lah. Yang panjangnya itu panjangnya 6 ya. Maka yang merah itu ya, yang merah itu seperti kayak garis yang melalui gitu ya. Jadi yang merah ya, garis yang merah ya. Garis yang merah itu garis merah ya, melalui gitu ya. Melalui titik ke 0,6 dan min 2,0 ya, gitu ya. Kalau sistem koordinat di mana kalau titik potong kedua tali busur itu adalah titik 0,0 ya, maka garis itu melalui titik min 2,0 ya dan titik 0,6 gitu. Ya, gitu. Nah, garis yang melalui kedua titik ini ya, itu let's say katakanlah memiliki gradien gitu ya, M1 gitu ya. M1 ya. M1-nya ya. Di M1-nya itu adalah delta Y bagi delta X. Jadi 0 kurang 6 ya. Dibagi dengan min 2 kurang 0 gitu. Ya. Maka hasilnya ini adalah min 6 dibagi dengan min 2, hasilnya adalah 3 ya. Gitu. Nah, kemudian ya, coba yang namanya pusat lingkaran itu kan adalah dilalui oleh diameter ya, gitu. Di mana diameter itu ya, kalau dari sifat lingkaran ternyata diameter itu adalah garis yang tegak lurus dengan tali busur itu gitu ya. Jadi kalau katakanlah master tarik tali busur dari pertengahan garis merah ini gitu ya. Nah, gitu ya. Maka ini nanti dia akan melalui pusatnya gitu ya, ini tegak lurus ya, gitu. Oke. Di tengah-tengah tuh ya, gitu. Artinya apa? Artinya garis tersebut pasti tegak lurus dengan M1 ya. Jadi kalau M1-nya 3, pasti M2 itu tegak lurus karena perkalian tegak lurus itu min 1, M1 kali M2 min 1, maka pasti M2 itu min sepertiga ya. Ya, karena kalau tegak lurus itu kan M1 kali M2 min 1 ya. Gitu ya. Nah, garis yang warna biru itu gradiennya min sepertiga karena tegak lurus dengan yang hubungkan min 2,0 dan 0,6 ya. Tetapi dia melalui titik tengah antara kedua titik min 2,0 dan 0,6 gitu ya. Jadi dengan demikian ya, gradiennya min sepertiga tapi dia melalui melalui titik tengah ya, titik tengah kedua titik itu ya. Jadi titik tengah itu kan cara mencari titik tengahnya min 2 tambah 0 ya, dibagi 2, koma ya, 0 tambah 6 bagi 2 gitu ya. Prinsip titik tengah dua bilangan real gitu. Nah, ini hasilnya adalah min 1,3. Oke. Nah, artinya kita akan mencari persamaan garis yang melalui min 1,3 dan dengan gradien min sepertiga gitu ya. Karena kita tahu bahwasanya persamaan umum garis lurus adalah Y sama dengan MX tambah C gitu ya. Maka Y-nya 3 gitu, M-nya min sepertiga ya. Dikalikan dengan X-nya min 1 ya, tambah dengan C gitu ya. Nah, ini kan kalau kita selesaikan, maka harga C-nya itu adalah 3 kurang sepertiga ya. C-nya adalah 3 kurang sepertiga, yaitu 2 per 3, yaitu 8 per 3 ya kalau
Master nggak salah ngitung ya. Gitu. Oke. Maka persamaan garis biru gitu ya. Persamaan garis merah itu adalah Y sama dengan sepertiga ya. Oh, sorry, min sepertiga ya, gradien ya. Min sepertiga kalikan X ya, tambah dengan 8/3 gitu. Oke, seperti itu ya. Kemudian kita perlu mencari dengan cara yang sama ya, kita perlu mencari garis yang katakanlah warnanya sekarang Mister ganti. Kita perhatikan garis yang melalui min 2,0 dan 0,4 yang warnanya dalam hal ini katakanlah Mister ambil warna hijau ya. Coba perhatikan garis warna hijau ini ya. Sama seperti hal tadi ya. Kita akan cari garis yang melalui warna hijau itu ya. Warna biru yang kedua gitu ya. Gitu ya. Di mana dia tegak lurus dengan yang hijau ya. Kemudian dan melalui titik tengah-tengah dari yang antara min 2,0 dan 0,4 ini ya, gitu. Ya, tengah-tengah dari garis yang warna hijau ini ya, gitu. Maka nanti akan bertemu di pusat lingkarannya. Oke. Nah, dengan demikian ya untuk garis yang warna hijau ya. Untuk garis hijau ya. Garis hijau ini dia melalui berapa titiknya itu melalui min 2,0 dan 0,4 ya. Min 2,0 ya. Dan 0,4 gitu ya. 0,4 ya. 0,4. Oke. Seperti itu ya. Gitu. Nah, kita cari dulu nih gradien katakanlah ini gradien M3 ya, gitu. M3 itu adalah gradien melalui min 2,0 dan 0,4 ya. Jadi hasilnya delta min delta X itu 0,4 ya, 0,4 dibagi dengan min 2 kurang 0 gitu. Ya. Jadi dengan demikian hasilnya adalah 4 dibagi min 2 yaitu min 2 ya. Gitu. Nah, tentu saja M4 ya yang warna birunya tapi memotong hijau itu ya. M4-nya itu tegak lurus dengan M3 ya. Maka dengan demikian M4-nya pasti setengah. Ya. M4 adalah setengah ya. Karena kan M3 kali 4 harus min 1 ya, gitu. Nah, setelah itu kita cari persamaan garis yang melalui tengah-tengah dari min 2,0 dan 0,4 dengan gradien setengah gitu ya. Titik tengahnya itu adalah pakai prinsip bilangan tengah-tengah bilangan real min 2 tambah 0 ya, bagi 2 ya. Koma 0 tambah min 4 jadi 0 kurang 4 dibagi 2. Ya. Maka ini titiknya adalah min 1, min 2 ya. Gitu. Oke. Nah, ini kalau kita masukkan ke dalam persamaan garis Y sama dengan MX tambah C ya. Maka kita hasilkan min 2 ya. Min 2 sama dengan M. M-nya adalah setengah gitu. Setengah kali X-nya min 1 ya. Kemudian tambah C aksen gitu ya. Oke. Maka dengan demikian di sini C aksennya adalah min 2 tambah setengah. C aksen adalah min 2 tambah setengah ya. Ini adalah min 32. Ya, gitu. Dengan demikian persamaan garisnya adalah Y sama dengan ya. Y sama dengan M. M-nya adalah setengah dikali X ya dikurangi 3/2 gitu. Ya, seperti itu. Oke. Nah, dengan demikian ini kan kita punya dua persamaan garis ya. Kedua persamaan garis tadi ya yang sama dengan min sepertiga X tambah 8/3 dan Y sama dengan setengah X min 3/2, dia akan bertemu ya di pusat lingkaran gitu ya. Nah, lihat nih garis yang biru itu ya akan bertemu di pusat lingkaran ya. Nah, dengan demikian kita lakukan SPLDP ya. Sistem persamaan dua variabel jadinya min sepertiga X tambah 8/3 min sepertiga X tambah 8/3 ya. Itu akan sama dengan setengah X min 2 ya. Supaya pecahannya hilang, coba kita kalikan semua ruas dengan 6 ya. Maka di sini hasilnya adalah min 2x ya. Min 2x tambah di sininya adalah kalikan 6 16 ya. 8/3 kali 6 adalah 16. Setengah X kali 6 adalah 3x. 3x ya. Kemudian min 3/2 itu dikalikan dengan 6 adalah min 9 ya. Gitu. Maka kalau kita selesaikan aljabarnya yang menghasilkan 5x sama dengan 25. 5
X sama dengan 25 ya. Maka dengan demikian X-nya adalah 5 ya, gitu. Artinya apa? Artinya pusat lingkarannya itu memiliki absis 5 ya. Kemudian kalau misalkan kita masukkan ke dalam ini, ke dalam satu persamaan garis gitu ya. Kalau Y sama dengan setengah X min 32 gitu ya, maka hasilnya adalah Y-nya sama dengan setengah X 52 dikurangi dengan 32 gitu. Ya. Hasilnya adalah 2/2 1 ya. Jadi pusat lingkarannya adalah ya berpusat di 5,1 ya. Pusatnya adalah 5,1 ya gitu. Nah, kemudian untuk mencari jari-jarinya ya, kita tinggal cari jarak antara titik 5,1 dan 0,6 gitu ya. Maka jari-jarinya adalah akar dari ya rumus jarak dua titik itu kan selisih X dikuadratkan tambah selisih Y dikuadratkan dijumlahkan ya. Gitu. Jadi 5 kurang 0 jaraknya dengan 0,6 ya. 5,0 kuadrat ya, tambah dengan 1 dikurangi 6 kuadrat gitu. Ya, gitu. Maka di sini hasilnya adalah akar dari ya. Akar dari 5 kurang 0 kuadrat itu 25 ya, tambah 1 kurang 6 min 5 dikuadratkan 25 ya. Gitu. Akar 50 ya. Akar 50 maka nanti kita akan dapatkan jari-jarinya itu adalah 5 akar 2 ya. Gitu. Oke. Seperti itu ya. Ini kesimpulannya jari-jarinya adalah 5 akar 2 ya. Gitu. Oke. Oke. Master pikir cukup sampai di sini ya. Jadi silakan nanti kalau belum paham dilihat lagi video ini ya. Kemudian kalau misalkan kalian punya cara yang lebih gampang ya welcome aja sih ya. Tapi kalau master sih ngeliat kayaknya cara yang paling paling gampang dicerna, logis gitu ya, nggak banyak mikir gitu cara ini ya, menggunakan persamaan garis lurus ya. Gitu. Oke. Master pikir cukup sampai di sini ya. Sampai jumpa pada kesempatan lain membahas soal-soal